Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaska Jaya Pratama, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 16 kelompok 1 NDH 3. Di sini saya akan menyampaikan materi learning jurnal agenda 3 yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika dan profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat menghasilkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, hak pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk hak P3K adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sistem merit. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Objektivitas didasarkan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Yang selanjutnya adalah materi Smart ASN. Di materi ini dijelaskan tentang literasi digital. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh semua ASN dan diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital adalah bagian dari proses teknologi yang lebih besar. Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital di sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana yang baru. Berbagai perbincangan, regulasi pendukung, dan upaya konkret menerapkan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi dan semua tingkat sekolah di Indonesia telah dilakukan. Jika sebelumnya berbagai wacana, kebijakan pendukung serta sosialisasi tentang era industri 4.0 belum berhasil membuat industri pendidikan, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi hingga sekolah dasar dan menengah mencapai progres signifikan pada transformasi digital pendidikan Indonesia, terjadinya pandemi COVID-19 justru memberikan dampak luar biasa dalam aspek ini. Sejalan dengan perkembangan ICT atau Information Communication dan Teknologi, muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya,
Muncul pula istilah sekolah berbasis web atau web school atau sekolah berbasis internet atau cyber school yang menggunakan fasilitas internet. Bermula dari kedua istilah tersebut, muncullah berbagai istilah baru dalam pembelajaran yang menggunakan internet, seperti online learning, distance learning, web-based learning, dan e-learning. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.